Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel Kartika Pertiwi. Tanpa berlama-lama lagi, aku bakal cerita tentang sastra Inggris versus pendidikan bahasa Inggris. Bedanya apa sih? Banyak banget yang DM aku, Kak, apa bedanya? Ini apa? Oke, kali ini aku bakal share ke kalian. Check it out. Oke, kali ini aku bakal kasih penjelasan ke kalian apa sih sastra Inggris versus pendidikan bahasa Inggris. Itu bedanya apa? Yang pertama, sastra Inggris. Sastra Inggris itu adalah jurusan bahasa Inggris yang berfokus kepada pembelajaran kebahasaan. Dan dalam jurusan ini kita bisa mempelajari struktur kalimat, penerjemahan, interpretasi yang kita bisa ambil dalam satu kalimat ataupun dalam karya sastra lainnya, dan segala hal fokus kepada bahasa itu sendiri. Nantinya kamu akan memilih perjurusan sesuai dengan niatmu, dan setiap kamu memiliki jurusan yang berbeda-beda, namun kamu pasti mempelajarinya adalah linguistik dan literatur. Jika linguistik itu fokus pada kebahasaan, kalau literatur itu fokus pada segala hal yang kita lihat dengan karya sastranya. Nah, yang kedua yaitu adalah pendidikan bahasa Inggris. Nah, sementara itu pendidikan bahasa Inggris itu inginnya lebih fokus kepada dunia perguruan mengajar ya. Dalam jurusan ini pasti akan belajar dengan dasar-dasar bahasa Inggris seperti mata kuliah reading, writing, speaking, listening, grammar, dan masih banyak lagi ya guys. Namun juga akan mempelajari mata kuliah kita yang berhubungan dengan keguruan seperti metode mengajar yang baik, kurikulum pengajaran yang seperti apa. Ada musik ya guys. Terus bagaimana kamu membuat silabus pengajaran dan segala hal yang berhubungan dengan keguruan. Kemudian biasanya akan ada jurusan. Di dalam jurusan ini kamu bisa memilih fokus yang apa yang kamu inginkan. Nah, itu dia perbedaan sastra Inggris versus pendidikan bahasa Inggris. Kesimpulannya apa sih? Oke, kesimpulan sastra Inggris itu fokus kepada dunia bahasa dan sastra. Lalu kalau untuk pendidikan bahasa Inggris, yaitu akan berfokus kepada dunia keguruan. Lalu biaya di sastra Inggris UT itu sama nggak sih yang di sastra Inggris dengan pendidikan bahasa Inggris? Oke, kali ini untuk program studi bahasa sastra Inggris bidang minat terjemah, yaitu uang kuliahnya 41.000 per SKS. Jadi kalikan aja 41 kali 24 SKS kali berapa yang kalian ambil SKS-nya per semester ya. Kemudian registri ujian ulang atau TAP tugas akhirnya 41.000 per SKS. Kemudian registrasi karil itu 200.000 per semester. Jadi bagi mahasiswa yang meregister karil karena mengulang TAP ya. Kemudian untuk program studi pendidikan bahasa Inggris itu apa aja sih? Oke, yang pendidikan bahasa Inggris itu yang uang kuliahnya 41.000 sama ya. Itu ada apa aja sih dalam itu? Bisa layanan administrasi akademik, transkripsi sementara, alih kredit, bahan ajar, digital, ruang baca virtual, tutor, PKM, PKI, UAS, dan sebagainya. Registrasi ujian, TAP ulang 41.000 juga. Dan untuk ini beda, kalau pendidikan bahasa itu ada dia registrasi PKM atau PKP ulang itu sebesar 700.000 per mata kuliah. Jadi biaya PKP kuliah yang termasuk biaya untuk registrasi karil. Kalau untuk di registrasi karil di sastra Inggris itu kan 200.000. Kalau di pendidikan bahasa Inggris untuk registrasi karil pendidikan bahasa Inggris itu ada di 700.000. Jauh dan lebih tinggi di biayanya di pendidikan bahasa Inggris.
kalau kalian nanya aku ambil jurusan apa, aku jelaskan dari awal sampai akhir, kalian pasti udah pernah tahu kalau aku ambilnya sastra Inggris. Jadi udah tahu dong kan kalian semua. Kemudian yang kedua, untuk sastra Inggris apa sih gelarnya? Sastra Inggris gelarnya adalah S1 Sarjana Sastra. Kemudian kalau pendidikan bahasa Inggris itu S1 yaitu adalah SPD, Sarjana Pendidikan gitu. Jadi itu sangat berbeda dan tidak sama gelarnya, itu jelas sudah pasti berbeda ya Besti. Oke Besti, that's all my video tentang pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Apa perbedaannya kalian udah cukup jelaskan dengan penjelasan ini dan sebelum-sebelum. Jadi kalian udah tahu kan apa perbedaan. Jadi kalian nggak perlu nanya lagi di DM, ini sudah cukup jelas. Kalian bisa tanya yang lain, nanti aku akan jawab. Oke guys, don't forget to like, subscribe, comment, and see you next video. Bye.